Oke, untuk kali ini kita mereview beberapa alat georadar. Ini ada sekitar 6 ya. Saya tahu ada sekitar 6 merek georadar dengan tipe frekuensi yang berbeda. Jadi kebutuhan investigasi kedalaman yang dangkal, nah itu bisa menggunakan frekuensi tinggi. Itu antara 100 sampai 600. Ini frekuensi-frekuensi yang dipakai untuk identifikasi utilitas kabel, pipa, gorong-gorong, rebar pada beton, crack pada beton, pancang, dan yang lain-lainnya. Ini ada IDS. Ini IDS frekuensi tingginya itu di 600 dan 200. Ini Opera Duo. Ini range frekuensinya antara 100 sampai 650 kalau nggak salah. Jadi yang Opera Duo ini memang tidak terlalu simple. Kekurangannya ketika kita pengukurannya di jalan dengan ada median, ada pejalan kaki, area pejalan kaki, ada perbedaan elevasi. Nah, ini sangat susah untuk dilakukan. Jadi sangat jarang juga dipakai di lapangan Opera 2 ini. Tapi untuk yang frekuensi ini 600 sama 200 ini banyak digunakan juga. Yang kedua malah, jadi IDS ini punya frekuensi rendah juga, yaitu di 80 dan 40 MHz. Nah, untuk malah ini awal mula alat digunakan itu 25 MHz. 25 MHz ini biasanya untuk dalam penetrasi bisa sampai 50 sampai 70 meter tergantung setting alatnya. Cuman sekarang banyak frekuensi tinggi untuk mengejar, biasanya untuk kegiatan konstruksi yang berhubungan dengan sipil. Ini range-nya malah ini di 900 kalau nggak salah, ini sampai bawah ini di 100 MHz. Nah, tipe alat-alat ini hampir sama. Jadi sepanjang saya pakai alat-alat ini, ada Opera Duo, ada EDS atau dari Malang, ini relatif sama. Nah, yang paling recommended itu di GSSI. Nah, GSSI ini sering saya pakai untuk utilitas. Dari menu parameternya ini lumayan banyak, jadi banyak pilihan untuk menentukan parameter. Nah, ini di 450 kalau salah. Ini ada 400 juga, jadi range-nya itu di 250 sampai. Nah, untuk zone ini nggak banyak dipakai di Indonesia, tapi beberapa alat ini dipakai untuk survei drone. Jadi bagusnya zone ini sama aja dengan Cobra.
Zone ini punya spek yang berhubungan sama drone, jadi ketika areanya memang nggak bisa dilakukan di darat, dua alat ini bisa digunakan menggunakan drone. Sistemnya pun sudah terintegrasi, jadi sangat bagus. Kalau dari data, Zone dan Cobra ini saya lihat cukup stabil datanya dan reflektornya cukup jelas. Jadi kedepannya itu ya merek ini memang recommended lah untuk area-area yang nggak bisa dipakai di area ground. Nah, frekuensinya standar standar dari apa, ada 300 sampai 1 giga 1 giga. Nah, Cobra sendiri untuk utilitas ini nggak terlalu banyak di Indonesia, mungkin ada beberapa orang yang punya. Nah, Zone juga ada beberapa yang punya, tapi berhubungan sama drone, bisa juga dipakai di area ground. Nah, yang terakhir ini ada geoscanner. Geoscanner ini ya mirip-mirip lah ininya, jadi ada di Indonesia juga. Jadi prinsipnya georadar untuk utilitas ini sama dengan yang lainnya. Ada transmitter, ini dari awal kita ada control unit, terus ada data storage atau laptop biasanya, atau control unit, main unitnya. Ini main unit ini antena ini antena. Nah, ini laptop biasanya. Nah, ini laptop. Jadi transmitter, dari transmitter ke receiver terus bergerak, maju, bisa ke sini, bisa ke sini. Nah, ini ada ditransmisikan, direfleksikan, ini direfleksikan di sini. Nah, ini pola-pola ini yang kena. Nah, ini direfleksikan. Nah, polanya itu bentuknya trace. Ini trace namanya. Nah, trace ini yang kita kumpulkan dalam bentuk 2D. Dalam bentuk 2D. Nah, bentuknya jadinya radargram. Nah, dari radargram ini kita bisa menginterpretasi data-data bawah permukaan, termasuk pipa, kabel, gorong-gorong, cavity, lapisan, dan yang lainnya. Dan ini direct wave-nya. Ini direct wave. Nah, semakin tinggi posisi alat kita angkat, nah semakin lebar juga area direct wave-nya atau time ininya, travel time-nya. Jadi asumsinya ketika kita menggunakan drone bisa, cuman ada batasan-batasan, biasanya maksimal di 1 meter. Cuman biasanya di lapangan memang nggak semudah yang kita bayangkan. Ada beberapa vegetasi yang tidak rata, dan itu harus menggunakan elevasi yang lebih dari 1 meter. Dan ini harus trial, ataupun harus dicek dulu apakah memang datanya masih bagus atau seperti apa. Oke, ini polanya. Jadi ada pola hiperbol, yang ini hiperbol. Jadi kalau pipa, kabel, dan area yang bentuk silindris, nah itu biasanya, nah ininya simetris. Jadi kalau tidak simetris itu bisa jadi memang ini beton, kotak, bisa jadi. Nah, kalau silindris biasanya polanya ininya simetris. Nah, ini gambaran
pencuplikan energinya. Ini biasanya kita punya data awal, ini namanya waveletnya, terus dikonvolusikan dengan reflektor, koefisien refleksi. Nah, didapatkan trace-nya. Nah, trace ini yang kita gunakan sehingga membentuk radargram atau penampang 2D georadar. Nah, ini kedalaman tiap antena. Jadi ada 100 MHz. Jadi georadar untuk kebutuhan utilitas ini biasanya kita gunakan beberapa frekuensi. Yang pertama itu di 100, ada 200, 400, 900, 1500. Ada juga di 600, 450. Nah, ini banyak digunakan. Kalau ini di IDS, ini di GSSI. Nah, range-nya itu tergantung kondisi tanah. Sebenarnya nggak terlalu jauh ya, signifikan. Jadi kedalamannya itu ya di tanah kering itu biasanya lebih bagus. Di tanah kering biasanya lebih bagus. Nah, terus di tanah lembab biasanya ada absorpsi, atenuasi, sehingga kedalamannya relatif lebih dangkal. Padahal settingan awal kita sebenarnya masih bisa untuk sampai 30 meter. Nah, ini tanah yang sangat basah. Jadi kedalaman ini relatif. Jadi relatif tergantung setting kitanya. Jadi kalau bermain di time domain memang keterbatasan di interpretasi atau data bawah permukaan, tapi ketika kita melakukan analisa frekuensi, nah ini mau kering, mau lembab, mau basah, ini kita bisa setting. Nah, kita bisa setting, ini nggak pengaruh. Nggak pengaruh. Terus ada ini range 200, ini range-nya ada 400, ada 900, ini 1,5 giga. Nah, ini di lapangan biasa saya gunakan IDS ini dengan frekuensi 400, 600. Ini bisa disetting di 8 meter. Ini 8 meter tapi ya ngeblur. Ini di 2 meter jelas, tapi di sini tidak jelas. Nah, ini kendala ketika kita main di time domain. Tapi ketika kita ngolah data di frekuensi domain, ini terlihat jelas sampai 8 meter. Oke. Nah, ini contoh untuk yang IDS, pengukuran di lapangan. Ada biasanya area-area pipa di sini, pipa kabel. Nah, ini jadi selain kita mengukur georadar, ada baiknya juga kita melakukan survei pendahuluan atau survei awal orientasi, sehingga posisi karakter pipa, kabel, dan yang lainnya itu terkonsentrasi di mana. Ada kalanya memang kabel di sekitar sini, tapi ada kalanya juga di sini. Ada juga kalanya ketika ada gang, kabel bisa arah sini. Nah, ini kita kombinasikan pengukurannya. Ini contohnya, ini antena. Ini antena, ini laptopnya, kontrol display. Nah, ini kontrol unit, main unitnya. Ini saya ambil contoh di area kilang. Jadi kilang Balikpapan, Pertamina Balikpapan RU5. Nah, ini contohnya. Nah, ini area timbunan. Nah, ini pola-pola difraksi. Nah, ini kalau difraksinya sangat banyak kayak ini, kita harus jeli. Harus jelinya itu pertama, clue-nya itu harus
simetris. Jadi area hiperbolnya harus simetris. Nah, ini pipa. Nah, ini simetris. Nah, ini simetris. Nah, ini simetris. Ini simetris. Ini simetris. Ini simetris. Ini simetris. Nah, ini area simetris juga. Nah, ini sangat banyak, jadi kita cari yang simetris dulu. Yang nggak simetris kita ya ada beberapa software juga yang bisa menghilangkan liverball, sayap-sayapnya ini, sehingga memperjelas pola reflektornya. Ini interpretasinya. Ini ada batas tanah timbunan. Ini tanahnya berbeda dengan ini 1, 2, 3. Ini pakai 600 dengan penetrasi di 4 meter, pakai 600 MHz. Nah, ini sama, ini pola-pola difraksi yang kita cek di hiperbola simetris. Ini ada pola simetris, ini simetris. Nah, ini saling bertumpuk ya. Ini area timbunannya, ini area timbunan juga. Nah, ini area lebih lembab ya. Nah, ini area 1, area 2, area 3, area 4. Nah, ini lebih keras. Ini lembab. Nah, ini kurang lembab, ini timbunan keras, timbunan lembab. Oke. Nah, ini sama, ini sangat clear. Nah, ini area marking, ini marking. Nah, ini pola-pola perbolnya. Nah, ini perbolnya simetris. Nah, ini kecil-kecil. Ini pipa. Nah, ini jelas. Ini kedalaman cuma 4 meter. Nah, ini contoh di area perkotaan. Nah, area perkotaan lebih rumit lagi, tapi terpola. Biasanya di area pedestrian. Nah, ini pedestrian. Ini pedestrian. Ini area busway, ini busway. Nah, ini jalan. Nah, ini polanya ya, ini area beton. Nah, ini pola-pola, ini fiber optik ya. Tidak terlalu jelas karena posisi kondisi bawah permukaan juga beton, jadi kekompakannya relatif mendekati. Ketika posisinya di tanah memang lebih jelas. Nah, ini rebar. Nah, ini pola-pola rebar, besi yang ada di beton. Nah, ini pola-pola fiber optiknya. Ini ada pipa. Nah, ini fiber optik di area pedestrian. Nah, ini fiber optiknya. Ini harus jeli, harus lihat softwarenya langsung biar terlihat jelas. Ini ada pipa. Ini sama pakai 600 MHz juga. Ini kedalaman sampai 5 meter. Ini contohnya. Ini area pejalan kaki nih, pedestrian. Ini rebarnya. Nah, ini kalau bentuknya silindris, polanya simetris semua. Nah, ini berarti di sini kosong, nggak ada rebarnya, berarti pembetonannya nggak pakai
pembesian. Ini ada pola ribalnya, sangat clear, jadi polanya tersusun rapi. Nah ini yang kabel-kabel ini yang nggak karuan ini biasanya memang punya swasta, dimasukin di gorong-gorong atau di pedestrian. Nah cuma fokus kita biasanya di kabel kan cuma sampai rata-rata itu 1,5 meter paling dalam. Nah rata-rata ya 40 cm 50 cm, cuma segini yang kita bisa dapatkan di lapangan. Ininya nggak bisa baca ataupun tidak jelas, tapi ketika polanya ada pipa di bawahnya itu biasanya bisa jelas. Nah ini output dari georadar sendiri, sebenarnya sih banyak kasus yang bisa didisplaykan, cuman hampir sama polanya, ada rebar, ada pipa, kabel, areanya bisa kilang, bisa perkotaan, bisa perumahan, bisa pabrik, bisa pelabuhan dan yang lainnya, tapi polanya sama. Nah outputnya itu tergantung request dari klien. Itu biasanya eh, kita pengen distribusi area anomalinya, jadi di mana aja sebaran horizontalnya anomali, karena pengukuran kita kan pengukuran line, grid line, jadi ini line-line-nya. Jadi line-line-nya ini sehingga yang kita dapatkan ini anomali-anomali ini di lintasan ini, yang ini di lintasan ini, yang ini. Nah pola-pola seperti ini tuh diplot, satu lintasan diplot berapa banyak, nanti disebarkan area pipanya di mana, ininya di mana, terus direkonstruksi. Nah ini, nah distribusinya kayak gitu. Terus dari anomali-anomali ini kita terjemahkan ke posisi. Ini ada eastingnya, northingnya, tipenya, kedalaman, sama elevasi. Nah ini biasanya dikawal sama RTK atau TS. Bisa juga pakai handheld GPS, juga pakai GPS. Nah ini output akhir georadarnya. Ada juga pengukuran georadar ini dibarengkan dengan pengukuran topografi. Jadi ada situasi-situasi di lapangan. Ini ada pedestrian, ini pedestrian, terus ada fence. Fence biasanya ada pagar besi. Ini roadnya, ini pagar lagi. Nah ini ada taman, ini taman. Nah ini ada pagar lagi. Nah ini sangat rumit sekali, kita ukur semuanya. Nah dari data kita bisa uploadkan, ini kabel fiber optik, kita plotkan data-data yang sudah ini. Nah ini fiber optiknya, ini pipa, pipa, fiber optik. Nah ini biasanya digunakan untuk perencanaan ataupun prakonstruksi. Nah ini polanya juga sama, beda lintasan. Ini ada taman, park, ini ada road, ini ada fence, ada taman dan yang lainnya. Nah ini pipanya, plottingnya. Nah ini area utilitas yang paling banyaknya, ini ada hostnya. Jadi situasinya diplot oleh tim topografi, sehingga kita tahu posisi mana aja yang merupakan utilitas pipa, kabel, gorong-gorong, terus yang lainnya. Nah bisa juga output georadar utilitas itu bentuknya seperti peta ini, jalur. Nah jalur ini kita displaykan
Nah, misal pengukurannya di ini di contoh di area Bekasi. Nah, ini pola-pola. Nah, ini ada data georadarnya di posisi ini, ada data georadarnya posisi ini. Nah, terus listnya itu kita plotkan, arahnya itu kemana. Ini area pengukurannya, terus ini pipanya ada jenisnya. Ini kita plotkan juga jenis utilitasnya, ada pipa dan yang lainnya. Nah, ini biasanya kita kombinasikan, ada rute. Ini biasanya kita plot dalam bentuk peta rute. Jadi kita pengukurannya arah mana, terus jenis pipanya di mana, kabelnya di mana, apa utilitasnya jenis apa. Nah, kita plotkan hasilnya. Nah, bisa juga dari yang kedua, yang ini kita gabungkan dengan yang ini atau ini. Jadi tiga-tiganya kita bisa displaykan. Ini terima kasih.